dari kelompok 4 dengan tema pengelolaan retur ingin memaparkan hasil dari kelompok kami mulai dari proses bisnis, ERD, BBM, DDL, dan DML. Perkenalkan, nama saya Fajar Kuliah dengan NIM 07. Perkenalkan, nama saya Hasbi Ulhaq dengan NIM 012. Misalnya Putri dengan NIM 016. Saya Hendra Virus dengan NIM 022. Baik, di sini kami dari kelompok 4 mau memaparkan laporan sistem pengelolaan retur barang yang dimulai dari flowchart. Jadi di sini saya ingin memaparkan flowchart yang saya buat. Yang itu ada 3 atributnya: pelanggan, admin, dan sistem. Yang pertama-tama tuh pelanggan memulai dan membeli produk, dan admin memproses pesanan dan produk dikirim oleh admin, dan apakah produk sesuai. Jika ya, admin input data diri dan produk ke dalam sistem. Jika tidak, pelanggan mengirim dokumen retur dan admin memeriksa dokumen retur dan apakah dokumen disetujui. Jika disetujui, admin memproses pengembalian dana dan bukti pengembalian. Jika ditolak, admin memberikan alasan dan pelanggan menerima dana dan bukti pengembalian dan selesai. Selanjutnya ada ERD. Di sini ada 5 tabel, ada pelanggan, retur, produk, detail retur, dan gudang. Pelanggan dapat mengembalikan produk yang mereka beli dengan detail pengembalian dicatat dan terkait dengan produk di gudang tertentu. Tabel pelanggan menyimpan data seperti ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, nom e-wallet, dan jenis e-wallet. Setiap pelanggan bisa melakukan banyak retur yang direkam dalam tabel retur, yang mencakup ID retur, tanggal pembelian, tanggal retur, dan jumlah retur. Tabel retur memiliki hubungan satu ke banyak dengan tabel detail retur, yang mencatat ID detail, alasan retur, dan status retur. Detail pengembalian ini terkait dengan produk yang tercatat dalam tabel produk, yang menyimpan ID produk, nama, deskripsi, harga, dan pemasok. Setiap produk disimpan di satu gudang yang informasinya tercatat dalam tabel gudang, dengan ID gudang, nama, lokasi, kapasitas, dan nomor telepon. Baik, selanjutnya ada PDM. Pada PDM, entitas pelanggan mencakup beberapa atribut yang menyimpan informasi mengenai pelanggan. Setiap pelanggan dapat melakukan satu atau lebih transaksi retur yang dicatat dalam entitas retur. Setiap transaksi retur dapat memiliki satu atau lebih rincian yang disimpan dalam entitas detail retur. Setiap rincian retur mengacu pada entitas produk yang berisi informasi produk. Produk-produk ini disimpan di gudang yang informasinya tercatat dalam entitas gudang. Relasi antara entitas menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat melakukan banyak retur. Satu retur dapat memiliki banyak detail. Satu produk dapat muncul di banyak detail retur. Dan satu gudang dapat menyimpan banyak produk. Baik, berikut ada data definition language atau DDL. Di sini yang pertama kita klik database. Nah, kalau klik database ini digunakan untuk membuat tempat penampungan data dalam SQL. Lalu kemudian ada create table pada master pelanggan. Create table pada master pelanggan ini membuat tabel pelanggan beserta batasan atribut dan tipe datanya. Lalu kemudian ada alter table add column. Jadi alter table add column itu digunakan untuk menambahkan kolom dalam satu tabel yang sudah dibuat. Contohnya di sini menambahkan gaji pelanggan pada kolom pelanggan. Lalu kemudian di sini ada alter table drop column. Alter table drop column itu digunakan untuk menghapus kolom atau atribut dalam satu tabel atau entitas. Contohnya di sini menghapus kolom gaji pelanggan pada tabel pelanggan. Lalu ada alter table modify column. Alter table modify column ini digunakan untuk mengedit kolom pada satu tabel. Contohnya di sini mengedit kolom email pelanggan yang tadinya parcarnya cuma 30, sekarang berubah jadi parcarnya 35. Kemudian yang terakhir itu ada alter table add constraint. Alter table add constraint itu digunakan untuk menambahkan batasan pada satu kolom. Contoh di sini menambahkan batasan pada kolom jenis e-wallet berupa cek, yaitu hanya bisa dimasukkan data berbentuk kalimat OVO, Dana, dan ShopeePay atau GoPay. Jadi lanjutnya tuh yang kedua ada produk. Dan yang utama tuh ada create table. Create table digunakan untuk membuat tabel baru di dalam database. Contohnya query-nya untuk membuat tabel pelanggan dengan atribut, tipe data, dan batasannya. Jadi selanjutnya ada alter table add column. Alter table add column menambahkan kolom baru ke tabel yang sudah ada. Seperti contohnya tuh menambahkan kolom produk HP dengan tipe data integer ke tabel produk. Dan yang ketiga ada alter table drop column. Menghapus kolom dari tabel yang sudah ada, seperti contohnya menghapus kolom produk HP dari tabel produk HP yang saya buat. Dan yang keempat ada alter table modify column, mengubah tipe data atau batasan dari kolom yang sudah ada di tabel. Contohnya merubah tipe data dengan menambahkan batasan karakter pada kolom alamat pelanggan. Dan yang terakhir itu ada alter table add constraint, menambahkan batasan pada kolom tertentu di dalam tabel. Contohnya menambahkan constraint cek kepada kolom nama produk untuk memastikan data yang dimasukkan adalah TV, laptop, atau HP. Dan ini hasilnya nih yang saya buat. Seperti yang pertama tuh saya menambahkan codingan HP dan munculnya berhasil kriterianya. Dan yang kedua itu input data tidak sesuai yang saya tidak masukkan dalam codingan yang saya buat, seperti kulkas.
Baik, selanjutnya ada tabel gudang. Yang pertama ada create table, membuat tabel pelanggan dengan atribut, tipe data, juga batasan. Yang kedua ada alter tabel, add column, menambahkan kolom email dengan tipe data integer ke dalam tabel gudang. Yang ketiga ada alter tabel drop column, yang mana menghapus kolom email dari tabel gudang, dan ini hasilnya. Yang keempat ada alter tabel modify column, mengubah batasan kolom menjadi 15 karakter. Selanjutnya ada alter tabel add constraint, menambahkan batasan unik pada kolom telepon untuk memastikan tidak ada nomor yang sama. Seperti ini. Ini juga error. Baik, selanjutnya DDL transaksi retur. Yang A, yaitu create table, di mana digunakan untuk membuat tabel retur di database. B, alter table add column, untuk menambahkan atribut harga dengan tipe data float di tabel retur. C, alter table drop column, untuk menghapus atribut harga yang ada di tabel retur. D, alter table modify column, untuk mengupdate atribut harga dari float menjadi integer. Yang E, alter table add constraint, pada query di atas itu digunakan untuk menambahkan constraint unik pada kolom tanggal pembelian yang ada di tabel retur. Kondisi unik akan error ketika memasukkan data yang sama di dalam satu kolom pada suatu tabel. Lalu yang kelima, tabel detail retur. Yang A, create table, di mana digunakan untuk membuat tabel detail retur di database beserta atribut dan tipe datanya. B, alter table add column, di sini untuk menambahkan atribut jenis e-wallet dengan tipe data varchar size 10 not null. C, alter table drop column, digunakan untuk menghapus kolom jenis e-wallet yang ada di tabel detail retur. D, alter table modify column, untuk merubah atribut status retur yang sebelumnya varchar size 20 menjadi varchar size 50 dan not null. E, alter table add constraint, digunakan untuk cek kolom status retur yang dimana hanya bisa memasukkan kriteria approved inspeksi, approved dokumen, dan rejected. Selain memasukkan kriteria tersebut, maka cek akan error. Baik, berikutnya ada data manipulation language atau DML. Di sini isinya yang pertama itu untuk master pelanggan, insert into, itu digunakan untuk menambahkan data dalam tabel tertentu. Lalu yang kedua di sini ada update where. Update where ini digunakan untuk mengupdate baris data dalam kolom tertentu. Lalu kemudian di sini ada delete where. Delete where ini digunakan untuk menghapus data, baik itu berupa baris atau hanya satu kolom saja di dalam satu tabel. Lalu di sini ada slash where or by ascending. Jadi di sini digunakan untuk melihat data dengan urutan dari kecil sampai terbesar. Contohnya di situ ada. Lalu kemudian di sini ada slash where order by descending. Jadi di sini untuk menampilkan data dengan urutan yang lebih besar terlebih dahulu, baru kecil. Jadi besar ke kecil. Nah, di sini ada slash where NN. Jadi di sini untuk menampilkan data dengan kondisi harus melebihi kriteria yang sudah ditentukan. Jadi apabila ada satu kriteria yang tidak ditentukan, maka tidak akan ditampilkan data tersebut. Kemudian di sini ada slash where or. Slash where or ini digunakan untuk menampilkan baris data yang apabila bisa ditampilkan ketika kondisi tertentu itu terpenuhi. Jadi nggak harus semuanya. Salah satu saja bisa terpenuhi, itu langsung ditampilkan datanya. Contohnya itu. Lalu kemudian ada slash inner join 3 tabel. Nah, yang ini gunanya untuk menggabungkan lebih dari satu tabel. Di sini 3 tabel digabung antara tabel retur, pelanggan, dan gudang. Yang kedua ada produk insert itu. Insert itu digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel. Contohnya tuh query untuk menambahkan data ke tabel produk ada. Dan yang kedua ada update where, digunakan untuk mengubah data pada tabel berdasarkan kondisi tertentu. Dan contohnya mengubah data pada tabel produk untuk baris dengan ID pelanggan kedua. Yang ketiga ada delete where, digunakan untuk menghapus data dari tabel berdasarkan kondisi tertentu. Contoh, menghapus data pada tabel produk dengan ID nomor 9. Dan yang keempat ada select where order by ascending, digunakan untuk melihat data dengan urutan dari A sampai Z atau kecil dan besar. Contohnya melihat data pada tabel produk diurutkan berdasarkan nama produk secara ascending. Dan kelima ada select where order by descending, digunakan untuk melihat data dengan urutan dari Z dan A atau besar ke kecil. Contoh melihat data pada tabel produk diurutkan berdasarkan nama produk secara descending. Dan keenam ada select where n, digunakan untuk menampilkan data yang memenuhi semua kondisi yang diminta. Contoh menampilkan data dengan nama produk, tipe, deskripsi, produk sharp,
dan harga produk 8 juta dan pemasok produk PT Elang Jaya. Dan ke-8 ada select where or digunakan untuk menampilkan data dengan salah satu kondisi yang terpenuhi. Contoh menampilkan data dengan nama produk HP atau deskripsi produk iPhone 15 atau harga produk 23 juta atau pemasok produk PT Maxim. Dan yang ke-10 ada select inner join. Contohnya ada 3 tabel digunakan untuk menggabungkan kolom dari beberapa tabel berdasarkan kunci relasi. Contoh query inner join untuk menampilkan nama pelanggan, nama gudang, dan tanggal pembelian dari tabel pelanggan, gudang, dan retur. Baik, selanjutnya ada data manipulation language dari tabel gudang. Yang pertama ada insert into, menambahkan data ke tabel gudang. Data-data mulai dari ID hingga nomor telepon. Ini hasilnya. Lalu selanjutnya ada update where, mengubah data pada tabel gudang di kolom nama gudang, lokasi, kapasitas untuk ID pelanggan kedua. Ini hasilnya. Selanjutnya ada delete where, menghapus baris data pada tabel gudang dengan ID gudang 9. ID gudang 2. Selanjutnya ada select where order by ascending, melihat data pada kolom tertentu dengan urutan A sampai Z atau kecil sampai besar. Seperti ini. Selanjutnya ada select where order by descending, melihat data pada kolom tertentu dengan urutan Z sampai A atau besar sampai kecil. Seperti ini. Selanjutnya ada select where n, menampilkan data dengan lokasi gudang di Jakarta dan kapasitas lebih dari 1.000 dan kolom telepon wajib diisi. Seperti ini. Ini hasilnya. Lalu ada select where or, menampilkan data dengan lokasi Jakarta or kapasitas 1.000 or telepon is not null. Hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir ada select inner join 3 tabel. Menampilkan kolom nama produk dari tabel produk, nama gudang dari tabel gudang, jumlah retur dari tabel transaksi atau tabel retur. Baik, selanjutnya transaksi retur. Di sini saya menggabungkan tabel retur dan detail menjadi satu di transaksi ini, karena dua tabel tersebut memiliki keterkaitan yang sama. A. Insert into, query di atas untuk menambahkan data di tabel detail retur. B. Update where, query di atas untuk mengupdate atribut jumlah retur pada ID retur nomor 1 menjadi 50. C. Delete where, query di atas untuk menghapus baris data ID retur 1 di tabel retur. D. Select where order by ascending, untuk melihat data pada tanggal retur dimulai dengan tanggal 2024 bulan 5 tanggal 19. Hasilnya hanya menampilkan satu data saja karena tanggal retur yang dimulai tanggal tersebut hanya ada satu data. E. Select order by descending, untuk melihat atribut jumlah retur dari terbesar ke terkecil. F. Select where n, query di atas untuk menampilkan tanggal retur dan tanggal pembelian, tujuannya sendiri untuk memenuhi kombinasi dua data atau lebih. G. Select where or, digunakan untuk menampilkan data yang memenuhi salah satu kondisi saja. H. Select inner join 3 tabel, untuk menampilkan gabungan kolom yang diselect menjadi satu tampilan dengan berdasarkan ID dari masing-masing tabel. Di sini saya menampilkan ID retur, jumlah retur, status retur, tanggal retur, nama produk, harga produk, ID produk, dan nama pelanggan. Nah, ini dari masing-masing data. Dari kelompok kami kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.